Sikapet kasih melayani. Siswanya rajin dan juga ceria. Pemuda untuk generasi bangsa. Para pemuda-pemudi bangsa datang pada tanggal 28 membuat ruang sidang membara. Ini para pemuda itu menang. Mereka menyadarkan pemuda lainnya untuk membela bangsa, membela tanah air Indonesia, mencapai kemerdekaan. Mari sama-sama kita bacakan isi dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kamu jauh jarang bertemu, aku menunggu di atas papan. Ke sekolah menuntut ilmu, bekal hidup di masa depan. Langit cerah terbit fajar, pohon rindang. Tapi berjajar, rajin sekolah, rajin belajar. Cita-cita cepat terkejar. Anak kecil dikejar preman, preman kota kurang ajar. Boleh bermain bersama teman, asal jangan. Hai teman-teman, kami dari kelas 5 akan menampilkan soalnya cerita pendek bapakku yang satu dipegang bapakku. Pada zaman dahulu, di sebuah desa tinggallah pemuda yang bernama Toba. Toba ini sangat suka memancing. Pada saat itu, Toba mendapatkan ikan yang sangat besar. Dan Toba pun membawa ikannya pulang ke dalam rumah dan diletakkannya di ember. Lalu, Toba ingin memasak untuk nanti siang, kayu bakarnya habis. Dia mencari kayu bakarnya di dalam hutan. Lalu, Toba pun kaget karena ikan besarnya sudah tidak ada. Dia pun masuk ke dalam kamar dan betapa kagetnya dia karena ada sesosok wanita cantik yang berdiri di depan kaca sedang menyisir rambutnya. Tapi wanita itu memasakkan Toba makanan yang sangat enak. Lalu lama-kelamaan Toba pun menyukai wanita itu. Dan sebelum mereka menikah, wanita itu membuat perjanjian. Tidak boleh menceritakan calon istrinya itu dari ikan yang besar tadi. Lalu mereka pun menikah dan dikaruniai anak laki-laki yang bernama Samosir. Pada saat itu, ibunya menyuruh Samosir untuk mengantarkan bekal kepada ayahnya. Samosir pun bertemu dengan teman-temannya dan bermain. Pada saat sore hari, Samosir pun lapar dan memakan bekal ayahnya. Lalu
Toba yang bekerja dari pagi sampai sore belum makan. Samosir pun teringat, disuruh ibunya untuk mengantarkan bekal. Lalu Toba pun marah karena bekalnya tinggal sedikit dimakan Samosir yang tadi. Lalu Toba pun berkata, "Dasar kau anak ikan." Samosir pun berlari pulang mengadu kepada ibunya. Dan ibunya menyuruh Samosir untuk mendaki bukit yang tinggi dan memanjat pohon yang paling tinggi. Ibunya pun melompat ke sungai dan terjadilah badai yang sangat besar yang menenggelamkan Toba. Jadi teman-teman, itulah yang dari asal-usul Danau Toba, yang di tengah-tengahnya ada pulau kecil yang dinamakan Pulau Samosir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau mengajariku dan tiada pernah engkau mengeluh. Guruku, engkau telah mengajariku dengan penuh kesabaran. Engkau membimbingku dalam kebaikan dan tiada pernah engkau merasa bosan. Guruku, ajaranmu tulus dan ikhlas seperti mentari yang selalu menyinariku. Terima kasih guruku, aku sayang ibu guru. Pada zaman dahulu, di sebuah dusun di Indragiri Hilir, hiduplah seorang janda bernama Makmunah dengan ketiga orang anaknya. Anak yang pertama bernama Dian, seorang wanita. Sementara dua orang yang lain adalah laki-laki, yang masing-masing bernama Utuh dan Ucin. Untuk memenuhi kebutuhan hidup ketiga anaknya, Makmunah harus selalu bekerja. Pekerjaan Makmunah adalah berjualan kayu bakar ke pasar. Ketiga anak Makmunah sangat nakal. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat Makmunah. Ketiganya kerap membantah perintah dari ibunya. Mereka hanya suka bermain-main saja, bahkan hingga larut malam. Makmunah sering merasa sedih dan dengan kelakuan anak-anaknya. Dia sering mendoakan anak-anaknya agar sadar dan mau menghormati orang tuanya. Pada keesokan harinya, Makmunah menyiapkan banyak makanan untuk anak-anaknya. Saat itu, ia pergi ke tepi sungai dan mendekati sebuah batu sambil berbicara. Batu tersebut juga bisa membuka lalu menutup kembali, layaknya seekor kerang. Orang-orang sering menyebutnya dengan batu betangkuk. "Wahai batu betangkuk, telanlah saya tak sanggup lagi hidup dengan ketiga anak saya yang tidak pernah menghormati orang tuanya." Kata Makmunah. Batu betangkuk pun kemudian menelan tubuh Makmunah, sehingga yang tertinggal dari tubuh Makmunah sebagian tubuhnya saja. Menjelang sore hari, ketiga anaknya mulai merasa heran. Mereka sejak pagi tidak menjumpai emak mereka. Akan tetapi karena makanan yang ada cukup banyak, mereka akhirnya cuma makan lalu bermain-main kembali. Setelah hari kedua, makanan pun mulai habis. Anak-anak Makmunah mulai kebingungan dan merasa lapar. Sampai malam mereka kebingungan mencari emaknya. Barulah pada keesokan harinya, setelah mereka pergi ke tepi sungai, mereka menemukan ujung rambut Makmunah yang terurai di telan batu betangkuk. "Wahai batu betangkuk, kami membutuhkan emak kami. Tolong keluarkan emak kami dari perutmu," kata mereka. "Tidak, kalian hanya membutuhkan emak saat kalian lapar. Kalian tidak pernah menyayangi dan menghormati emak," jawab batu betangkuk. Mereka terus meratap dan menangis. "Kami berjanji akan membantu, menyayangi dan menghormati emak." Janji mereka akhirnya batu betangkuk pun mulai mengabulkan ratapan ketiga anak Makmunah. Makmunah dikeluarkan dari tangkupan batu betangkuk. Mereka pun jadi rajin membantu emak dan menyayangi Makmunah. Akan tetapi hal tersebut ternyata tidak bertahan lama. Beberapa waktu kemudian mereka berubah sifat kembali seperti semula, suka bermain-main dan malas membantu orang tua. Makmunah pun mulai kembali sedih. Ia lalu mengunjungi batu betangkuk di tepi sungai. Ia kemudian ditelan oleh batu betangkuk tersebut. Anak-anak Makmunah masih terus
sibuk bermain-main. Menjelang sore hari, barulah mereka sadar bahwa emak mereka tak ada lagi. Mereka pun kembali mengunjungi batu bertangkup di tepi sungai sambil meratap meminta agar emak mereka dikeluarkan oleh batu bertangkup. Akan tetapi kali ini batu bertangkup sudah marah. Dia lalu berkata, "Kalian memang anak nakal. Penyesalan kalian kali ini tidak ada gunanya," kata batu bertangkup sambil menelan mereka. Batu bertangkup pun masuk ke dalam tanah dan sampai sekarang tidak pernah muncul kembali. Cerita ini memiliki nilai pesan moral yang cukup baik untuk anak-anak dan semua orang. Yuk, dah. Beri tepuk tangan untuk teman-teman yang pertemuannya naik. Kami dari kelas 5B akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Pahlawan Sumpah Pemuda. Semoga drama ini dapat dinikmati oleh teman-teman. Terima kasih. Sama. Suatu hari, malam yang terasa bagaikan di gelap hari, dan bisisan seru yang tak pernah tersampaikan. Indonesia menjerat dalam keterpurukan. Saat dari zaman dahulu, berdiri sepeda onta yang memantau sepanjang jalan desa. Tampak dari sana gemuruh masyarakat yang sibuk dengan aktivitas masing-masing. Begitulah yang mereka alami. Mereka diseret dan dipaksa untuk bekerja. Begitu juga dengan pembunuhan pada saat itu. Banyak sekali anak-anak Indonesia yang tidak sekolah. Tentara Belanda selalu berkeliaran di sekitar kampungan warga, termasuk juga di sekolah-sekolah. Sedang apa kalian di sini? Pergi sana, bawa mereka. Dan pada saat itu, pemuda Indonesia berkumpul dan melakukan perundingan. Mereka melakukan perundingan untuk melawan penjajah.
pada saat itu terbentuklah Sumpah Pemuda itu. Padahal ini sudah pukul 9. Nah, kayaknya ada surat nih. Oh, surat izin. Oh, surat hari ini tidak masuk. Izinnya tak